Halo semua, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua yang nonton video ini sehat-sehat terus ya. Nggak kerasa udah lebih dari 1 bulan kita semua yang ada di Sorabel bekerja dari rumah. Tentu rasanya beda banget, karena biasanya kan kita selalu aja ada syuting di studio, photoshoot di luar, dan meeting bareng teman-teman. Namun untuk sementara, semua kegiatan itu harus di-stop dan di-pause terlebih dahulu, dan kita dianjurkan untuk stay at home dan melakukan semua pekerjaan dan kegiatan kita di rumah aja demi menekan laju penyebaran virus corona. Bosan pasti iya, tapi kita semua tahu dan sadar betul bahwa di rumah aja ini penting banget untuk kita mengurangi resiko tertular maupun menularkan virus corona. Nah, aku ajak tim Sorabel yang lain untuk share kegiatan andalan yang mereka lakukan untuk mengurangi rasa bosan maupun stres saat di rumah aja. Ternyata kegiatan mereka itu macam-macam banget loh, dan justru bikin aku penasaran pengen cobain salah satunya. Gimana? Kalian penasaran juga? Yuk langsung lihat videonya! Hai semuanya, aku Ricardo, Fashion Stylist Sorabel. Seperti yang teman-teman tahu nih, kita kan lagi pada work from home dan udah memasuki hampir minggu keempat work from home. Nah, selama work from home ini, aku tuh suka banget main TikTok, bikin-bikin konten lucu dan menarik lainnya. Penasaran kan TikTok aku kayak gimana? So, I'm gonna show you. Nah, ini behind the scene video TikTok aku. Judulnya aku kasih Fashion Show Quarantine. Jadi di sini aku ngasih lihat mix and match baju aku beserta ngeditnya sampai hasil jadinya kayak gini. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Don't stop now. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me. Hai semua, udah lihat kan gimana caranya aku ngebuat TikTok? Itu salah satu cara aku untuk ngebunuh bosen selama work from home ini. Penasaran kan teman-teman Sorabel lainnya bikinnya kayak gimana? Yuk nonton yang lain. Halo, aku Norma, content writer di Sorabel. Nah, buat mengisi waktu di rumah aja ini, aku memutuskan buat bikin handwritten letter alias surat tulisan tangan buat beberapa teman, sahabat, dan orang-orang terdekatku. Soalnya setelah lama banget gak ketemu orang kayak sekarang, aku tuh jadi sadar kalau kehadiran mereka tuh ternyata emang sepenting itu. Tanpa mereka tuh ternyata emang kerasa boring parah. Dan itulah kenapa melalui surat ini nanti aku bakal menuliskan 3 hal utama. Yang pertama itu adalah ungkapan rasa terima kasih atau gratitude aku karena pernah mengenal mereka. Yang kedua itu adalah hal-hal apa aja yang aku kagumi dari masing-masing orang. Dan yang ketiga juga adalah supporting message kalau kita pasti bisa melewati ini bareng-bareng. Harapannya tuh ya supaya nggak cuma akunya sendiri biar nggak boring, tapi juga agar mereka yang menerima suratku nanti bakalan merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Soalnya di sini aja ada loh orang yang merasa sebersyukur dan se-happy itu pernah mengenal mereka, maka harusnya mereka pun juga merasa happy dan bersyukur atas diri mereka sendiri. Nah, sekarang aku udah selesai nih nulis suratnya. Sista juga bisa loh ikutan mengisi waktu luang dengan cara nulis surat kayak aku. Tapi buat sekarang, mending kita kepoin dulu yuk. Kira-kira tim Sorabel yang lain lagi pada ngapain ya? Yuk, kepoin! Hai, gue Oci, gue Head of Campaign-nya Sorabel. Kali ini gue berbagi selama di rumah aja gue ngapain sih? Apapun rutinitas kita, apapun profesi kita, di situasi kayak sekarang nih pasti memunculkan banyak banget problematika yang kita hadapin gitu. Nah, problematika itu biasanya munculin gejolak-gejolak yang negatif ke pikiran kita, ke tubuh maupun ke hati kita. Nah, biasanya untuk menghindari itu semua, gue mulai hari dengan meditasi dan olahraga. Biasanya sekitar 10 menit, jadi gue mulai biasanya sekitar jam 7 terus selesai jam 8 gitu. Nah, jam 7 itu gue meditasi sebenarnya bisa di mana aja, bisa di depan TV, di kasur, atau kayak kalau kalian punya kebun gitu. Nah, terus biasanya gue fokus sama diri gue memejamkan mata, terus gue tarik nafas dari hidung, tarik yang dalam, keluarin dari mulut juga gitu. Terus habis itu memberikan sugesti yang positif ke diri gue dan juga memberikan harapan-harapan yang positif untuk memulai hari. Nah, setelah itu baru gue mulai olahraga. Olahraga bisa apa aja sih, jalan pagi, lari pagi, maupun panduan-panduan online. Jadi bisa juga gue cuma di depan TV
TV, pasang panduan online, terus gue ikut Zumba ataupun cross trainer ataupun macam-macam lah gitu. Terus ada juga Pilates gitu yang bisa gue lakukan sendiri dengan TV gitu. Nah, kalau teman-teman Sorabel pada ngapain ya? Halo semua, aku Lucia, tim konten Sorabel. Hampir sama nih kayak teman-teman yang lainnya. Selama WFH ini, aku cuma di kosan aja. Bisa mungkin mengurangi kegiatan di luar. Karena cuma di kosan aja, jadi rasa bosan sama stres pasti ada lah ya. Nah, aku nih suka banget melukis pakai watercolor. Kebetulan dari kecil, dari TK, aku tuh emang udah hobi banget sama gambar. Aku tuh merasa ketika aku lagi gambar atau lagi melukis, semua stres sama pikiran-pikiran negatif yang aku punya tuh hilang gitu aja. Mungkin karena emang fokus dari imajinasi aku tuh pindah ke kertas yang lagi aku pakai buat gambar. Menurut aku sih kayak aku tuh pindah ke dunia yang baru gitu loh. Di kertas ini semua stres dan pikiran-pikiran negatif yang tadi aku punya, aku ubah semua dalam bentuk gambar dan warna-warna yang menurut mata aku tuh menyenangkan buat dilihat. Jadi ketika mata aku ngeliat warna-warna yang menyenangkan ini, pikiran aku jadi fresh lagi. Jadi sementara lupa deh sama stres. Nah, kalau teman-teman Sorabel yang lainnya, kira-kira gimana ya cara mereka buat ngilangin stres selama di rumah aja? Kita lihat yuk. Halo, aku Putu, marketing analyst di Sorabel. Selama kerja dari rumah ini, aku berusaha untuk ngelakuin hal baru dan menambah ilmu baru. Salah satunya yaitu bercocok tanam. Alasannya sebenarnya simpel sih kenapa milih bercocok tanam. Jadi selama pandemi ini, buat teman-teman yang suka masak di dapur pasti ngerasain beberapa bahan pangan, terutama produk produce, itu tuh pasti banyak yang langka dan mahal harganya. Aku kepikiran kenapa kita nggak berusaha untuk nanam barang-barang itu sendiri. Jadi ini kegiatan aku selama di rumah aja, kerja dari rumah. Kita lihat. Sekarang aku mau eksperimen dengan bawang bombay. Aku nggak tahu sih ini bakal hidup atau enggak. Ya kalau hidup syukur, enggak juga nggak apa-apa. Jadi berdasarkan dari video YouTube yang aku tonton untuk nanam bawang bombay itu katanya cuma perlu direndam di air selama beberapa hari. Tapi jangan sampai semuanya, cukup bagian bawahnya aja yang ada akarnya ini. Ini pertama kulitnya pada aku kupasin dulu. Oke, setelah itu butuhnya sebenarnya media tanamnya cuma kayak tempat plastik, apapun, gelas air mineral yang bekas gitu juga nggak apa-apa, bisa. Terus tinggal tambahin air dikit buat ngerendam akarnya doang, sama ini. Tapi jangan sampai ketenggelam semua. Sebenarnya bisa pakai tusuk gigi sih kalau mau lebih paten berdirinya si bombaynya. Ini kita tunggu sampai nanti akarnya bakal tumbuh sendiri panjang. Setelah itu baru kita pindah ke tanaman pot yang ada tanahnya. Jadi ini adalah hasil eksperimen aku selama kerja dari rumah. Jadi aku berusaha untuk menanam beberapa barang yang bisa ditanam dengan mudah yang ada di dapur. Jadi ini salah satunya ada bawang putih, lumayan sudah bertunas, kelihatan gak sih? Oke, ini juga bawang putih sudah muncul tunas sekitar seminggu ditanamnya. Terus ini kencur, dan yang paling mudah sih sebenarnya ini daun bawang. Jadi kalau habis beli daun bawang masih ada akarnya, itu bisa ditanam lagi, direndam di air atau bisa langsung di tanah kayak gini. Jadi itu salah satu kegiatan atau hal baru yang aku lakuin selama kerja dari rumah. Yuk kita lihat teman-teman Sorabel yang lain pada ngapain di rumah aja kali ini. Hai, aku Gita. Rutinitasku sebelumnya lebih banyak berkegiatan di luar dan jarang punya cukup waktu untuk melakukan kegiatan lain selain istirahat kalau di rumah. Tapi semenjak diharuskan untuk di rumah aja, aku jadi punya banyak waktu luang, dan untuk mengisinya kali ini aku mau challenge diri aku sendiri untuk ngelakuin satu hal yang aku suka tapi udah bertahun-tahun gak aku lakuin, yaitu menjahit.
Ini dia masker hasil buatan aku tadi. Seneng banget rasanya, ternyata aku masih bisa menjahit dengan lancar dan bisa bikin suatu karya yang berfungsi kayak gini. Nah, sekarang kalau yang lain ngapain ya? Halo semua, aku Bukti. Wah, seru banget ya kegiatan teman-teman yang lain. Ada olahraga di rumah, bikin masker kain, sampai bercocok tanam dengan metode hidroponik. Kebijakan sosial dan physical distancing seperti saat ini bikin kita punya banyak waktu ekstra di rumah aja yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan hobi. Karena hobiku masak, buat ngurangin rasa bosan, biasanya aku akan bikin beberapa menu masakan dalam sehari, mulai dari cemilan, makanan berat, sampai minuman. Pokoknya aku manfaatin bahan-bahan yang ada di rumah. Selain mengenyangkan, bisa menghemat pengeluaran, masak di rumah juga bisa bikin kita lebih kontrol terhadap bahan makanan apa aja yang sehat untuk dikonsumsi. Apalagi di saat seperti ini, kan penting banget ya buat menjaga imunitas tubuh, salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, nggak cuma masak-masak aja, tapi aku juga suka nulis resep dari masakan yang udah aku buat. Dan nantinya resep-resep tersebut akan aku share di Instagramku. Jadi teman-teman yang lain bisa praktekin juga di rumah. Kalau itu tadi cara aku, kita lihat teman-teman yang lain yuk. Gimana cara mereka menghalau stres di rumah aja. Hai semua, gue Grace, dan sama seperti tim Sorabel lainnya, gue pun saat ini di rumah aja, melakukan pekerjaan dan aktivitas lainnya hanya di dalam rumah. Bosen udah pasti, tapi supaya rasa bosen ini gak lanjut jadi stres, gue melakukan journaling. Nah, apa aja sih yang ditulis saat journaling? Macem-macem, bisa sebebas-bebasnya, gak ada aturan, gak ada larangan. Bisa dari kekhawatiran, keluhan, harapan, doa, rasa syukur, plan kita mau ngapain, itu semua bisa ditulis di dalam jurnal. Nah, contoh simpelnya ya, gue ambil yang keluhan. Gue nulis, gue bosan, gue gak tahu hari ini harus ngapain. 7 hari berturut-turut gue tulis itu semua. Dari pengalaman gue, gak mungkin gak muncul reminder atau ide baru untuk mengalahkan atau untuk mengatasi rasa bosan yang kelihatan jelas tertulis di dalam jurnal. Kalau kemarin dari pengalaman gue sih mencobain hal-hal baru seperti belajar masak. Terus yang kedua, gue jadi cobain kelas online. Terus yang ketiga, banyakin diskusi online sama teman-teman lewat video call. Gue juga lagi ngebiasain nulis gratitude. Ingat-ingat lagi hari itu apa sih yang gue syukuri. Bisa macam-macam bentuknya, bisa dari keluarga gue sehat, bisa dari kucing piaraan gue lucu banget. Itu bikin mood gue happy dan gue bisa beristirahat lebih tenang dan besok bisa memulai hari dengan lebih semangat. Nah, itu aktivitas yang rutin gue lakukan saat gue di rumah aja dan terbukti bisa mengurangi dan mencegah rasa stres supaya nggak muncul. Nah, kita lihat sekarang tim Sorabel yang lain, mereka ngapain ya? Hai semua, nama gue Edit dari tim konten Sorabel, dan sama seperti tim Sorabel lainnya, sekarang gue masih di rumah aja, kerja dan melakukan aktivitas di rumah seperti biasa sih. Namun dengan di rumah aja, kalian dapat membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Untuk mengurangi rasa bosan dan stres, biasanya gue melakukan hal-hal yang gue suka. Seperti sekarang, gue mau ngedit video work from home dari teman-teman Sorabel. Gimana yuk kita lihat serunya. Ini brief yang sudah dikasih oleh teman-teman tim konten Sorabel. Dan ini footage yang sekarang sih beberapa lagi nunggu footage dari teman-teman yang lainnya. Nah, kita ini downloadin dulu semua, nunggu footage terkumpul di download. Gue biasanya ke YouTube untuk cari inspirasi ataupun sekedar dengerin musik. Setelah di download, gue akan bikin folder-folder kayak gini untuk mempermudah gue saat editing sih. Nah, kalau sudah terkumpul footage-nya, lanjut ke ngeditnya. Kurang lebih kayak gini sih, udah disusun, bakal jadinya kayak gini. Halo semua, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua yang nonton video ini Nah, itu tadi cara gue untuk mengurangi rasa bosan dan stres saat di rumah aja. Setidaknya energi yang kalian miliki itu dapat tersalurkan ke kegiatan positif
maupun kegiatan yang kalian suka. Sampai jumpa. Itu dia tadi beberapa kegiatan yang bisa kalian lakukan selama masa pembatasan sosial seperti sekarang ini. Kuncinya, kalau kalian sudah mulai merasa bosan, coba deh luangkan waktu sebentar untuk melakukan hal-hal yang kalian suka. Nah, kegiatan mana aja nih yang udah kalian coba? Atau kalau punya kegiatan lain yang kamu lakukan saat masa di rumah aja, share yuk di kolom komentar. Oh ya, kalau kalian mau tahu aktivitas lain yang aku lakuin, bisa baca di blog Sorabel. Terus semangat, dan juga jangan lupa untuk tetap di rumah aja supaya kita bisa membantu menekan laju penyebaran virus corona. Yuk saling jaga dan bantu, semoga kita semua diberikan kesehatan dan bisa melewati situasi ini. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan turn on notification supaya nggak ketinggalan video di rumah aja ala tim Sorabel berikutnya. Thank you for watching, bye-bye! Sorabel.